Ya, Bapak Ibu, siang ini kita ketemu lagi dalam acara Kayani Update. Nah, hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik ya, dan sangat penting, sangat-sangat penting untuk kita perhatikan di era sekarang ini ya. Kenapa? Karena kita sedang ada di era pandemi COVID-19 dan juga kita lagi berusaha sekuat mungkin untuk melakukan social distancing ya, di mana kita harus di rumah aja, kita nggak bisa deket-deket orang lain dulu, kita sangat meminimalisir pergerakan kita supaya COVID ini penyebarannya cepat berhenti, bukan begitu ya? Nah, tapi sebetulnya selain dengan social distancing, ada lagi hal yang harus banget kita perhatikan, yaitu kita harus menjaga kesehatan kita dengan maksimal ya saat ini. Kalau sebelum COVID ini mungkin kita lebih cuek ya, kita lebih cuek dengan gaya hidup kita. Nah, sekarang kita nggak bisa ya cuek-cuek aja. Kalau misalnya kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik, maka akan sangat rentan tubuh kita untuk terkena virus ini. Ya, penularannya akan lebih mudah. Sehingga kita benar-benar harus perhatikan kesehatan kita selama di rumah. Salah satunya yang paling-paling penting adalah apa yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, coba mungkin Bapak Ibu bisa ingat-ingat kembali udah 2 bulan belakangan ini. Nah, gimana pola makannya nih di rumah? Apakah makan dan minumnya diperhatikan atau masih cuek-cuek aja ya? Nah, hari ini kita sekalian mau belajar, kita mau tahu kira-kira makanan seperti apa sih, minuman seperti apa sih, nutrisi seperti apa sih yang sebetulnya kita perlukan dan sangat harus kita perhatikan di saat pandemi seperti ini ya, karena ini kan masih lama nih. Mungkin ya prediksi kita tidak minggu depan selesai semua ya, tapi akan perlahan-lahan selesainya. Jadi kita tetap harus jaga kesehatan kita dengan maksimal. Nah, siang ini sudah hadir bersama dengan kita Dr. Haikal Yasyir Ansari. Selamat siang, Dokter. Siang Mbak Jessica, siang Bapak Ibu semua, apa kabar? Ya, baik-baik ya semuanya, dokter juga baik. Nah, Hmm. langsung aja ya, Dok. Saya serahkan materi siang ini ke Ya, Dokter Haikal. Silakan, Dokter. oke. Terima kasih Mbak. Ya, Bapak Ibu sekalian, siang ini kita akan membahas tentang nutrisi ya. Jadi makanan minuman apa yang sebaiknya kita konsumsi di masa pandemi COVID-19. Karena kita tahu bahwa kita membutuhkan stamina daya tahan tubuh yang optimal supaya kita bisa terhindar dari penularan virus COVID-19. Oke, ya. Nah, jadi memang nutrisi itu sangat berperan penting untuk membangun daya tahan tubuh. Jadi kalau kita membicarakan bagaimana untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang optimal, itu tidak bisa satu atau dua hal. Karena banyak faktor yang mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Salah satunya adalah faktor nutrisi atau makanan yang kita konsumsi. Nah, pastinya kita tahu ya bahwa kalau misalnya kita mengalami kekurangan gizi, ya, contohnya misalnya ya kita melihat beberapa pengungsi perang ya atau mungkin kalau Bapak Ibu ingat ketika tahun 80-an ketika Ethiopia dilanda kelaparan itu kita lihat sendiri bagaimana penyakit mudah sekali menjadi wabah di Ethiopia. Nah, dengan demikian, kita tahu bahwa gizi ini berperan penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, tapi ternyata yang seperti apa sih status gizi yang baik yang bisa mempertahankan imunitas tubuh tetap optimal? Nah, tentunya yang standar, artinya tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Ya, kalau misalnya kita mengalami kekurangan gizi atau kelaparan, tentunya tubuh kita menjadi lebih mudah terkena infeksi karena daya tahan tubuh kita tidak terbangun dengan baik. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mengalami kegemukan, ya kelebihan berat badan atau obesitas, ini juga bisa membuat daya tahan tubuh kita menjadi menurun. Jadi kalau zaman dulu nih kita sering banget melihat kalau misal atau mendengar kalau anak-anak itu gemuk maka artinya sehat. Salah ya.
Justru kalau anak gemuk itu tandanya anak yang berpenyakit. Nantinya dia akan mudah terkena penyakit degeneratif. Nah, makanya kalau kita kelebihan berat badan atau obesitas, maka tubuh kita akan mengalami peradangan. Kenapa bisa mengalami peradangan? Ya karena kelebihan berat badan artinya kelebihan lemak. Nah, kalau kelebihan lemak akan disimpan di dalam tubuh berupa lemak jahat. Nah, ini akan membuat tubuh kita rentan untuk mengalami infeksi, ya. Kalau tubuh kita mengalami peradangan, sel-sel tubuh kita mengalami peradangan, maka sel tubuh kita rentan untuk diinfeksi oleh berbagai kuman patogen, baik itu bakteri, virus maupun jamur. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah kita memiliki berat badan yang optimal, maka dihitung dengan body mass index atau indeks massa tubuh ya, dengan cara membagi berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, tapi sebetulnya tidak hanya diukur dengan indeks massa tubuh saja, karena ada orang yang punya indeks massa tubuh yang optimal, yang normal ya, tapi ternyata tubuhnya itu lebih banyak mengandung lemak daripada otot ya. Makanya kita juga mesti mengukur lingkar pinggangnya. Nah, yang dikatakan memiliki status gizi yang optimal kalau dia memiliki indeks massa tubuh yang optimal dan lingkar pinggang yang optimal. Di mana kalau laki-laki lingkar pinggangnya itu di bawah 90 cm, kalau perempuan lingkar pinggangnya di bawah 80 cm. Nah, jadi memang untuk mendapatkan nutrisi yang baik untuk membangun daya tahan tubuh itu tidak hanya kita memilih karbo saja, protein saja, vitamin saja tidak, tapi kita membutuhkan keseimbangan. Keseimbangan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kenapa? Karena kita membutuhkan semua zat gizi ini. Ya, kalau kita lihat berdasarkan piramida makanan, maka yang paling bawah, yang paling banyak kita konsumsi adalah sumber makanan karbohidrat. Kenapa? Karena karbohidrat adalah sumber energi utama. Ya, apa saja itu karbohidrat? Nasi, nasi putih, nasi merah, nasi coklat ya, singkong, jagung, roti ya, kentang, terigu dan sebagainya. Kemudian juga sayuran juga sebetulnya mengandung karbohidrat. Nah, di atasnya kita membutuhkan lemak ya atau protein ya, zat pengatur. Nah, ini apa saja yang ada di zat pengatur itu adalah buah-buahan ya, buah-buahan, vitamin ya. Jadi kita butuh vitamin buah-buahan, kemudian sayuran kita butuh mineral dari buah-buahan dan sayuran juga. Nah, di atasnya lagi kita membutuhkan lemak dan protein ya. Protein sumbernya di mana? Dari tahu, tempe, kacang-kacangan. Lemak sumber dari mana? Dari daging ya, kemudian dari hati, telur ya dan sebagainya. Yang paling atas adalah gula, garam, minyak. Jadi yang mesti kita batasi adalah gula itu yang optimal yang sebaiknya kita konsumsi dalam sehari adalah 4 sendok makan, kemudian garam yang mesti kita konsumsi dalam sehari adalah 1 sendok teh dan 5 sendok minyak. Nah, jadi yang paling atas gula, garam dan minyak itu yang mesti kita batasi konsumsinya. Dok, Ya, sorry. Ada share uh, screen-nya, Dok? apa ya? PowerPoint-nya? Oh, ada saya tadi. Oh, belum saya ini deh. Ya, ya, belum Astaga. kelihatan. Maaf, 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 maaf. Maaf, maaf, astaga. Nah, udah kelihatan belum? Ya, oke. Oke, belum. Maaf, maaf ya. Tinggal di Ya, F5. Oke, oke. udah, Dok. Lanjut. Nah, oke. Iya. Memang ini peran untuk apa? Penting ya. Kemudian juga kita harus bisa mengkonsumsi beraneka ragam makanan ya. Jadi kita tidak bisa hanya mengkonsumsi makanan itu aja, tapi mesti beragam ya. Dan juga mesti diimbangi dengan perilaku hidup bersih, aktivitas fisik untuk mempertahankan berat badan yang normal. Nah, dan pastinya kita tahu bahwa nutrisi selain karbohidrat, protein dan lemak ya, kita juga tahu bahwa vitamin dan yang berperan untuk menangkal radikal bebas dan berkontribusi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga daya tahan tubuh kita kuat untuk menghadapi serangan infeksi ya. Ada vitamin A, B, C, D, K dan sebagainya ya. Ini adalah vitamin-vitamin yang dibutuhkan tubuh kita ya. Nah, kemudian
ada sejumlah vitamin yang memang memiliki peran kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Antara lain vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, kemudian ada mineral selenium, seng, besi, tembaga, dan lemak sehat atau omega 3. Ini adalah komponen-komponen yang memiliki kontribusi cukup signifikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, pertama vitamin A ya. Nah, di vitamin A ini memang kebutuhannya kecil ya, hanya 600 hingga 650 mikrogram. Dan vitamin A itu sumbernya bisa kita dapatkan dari makanan seperti minyak ikan, hati ayam, mentega, kuning telur, cabai, wortel, bayam, ya, kangkung, dan labu kuning. Dan kalau kita lihat memang yang paling tinggi kandungan vitamin A-nya adalah minyak ikan. Ya. Kemudian vitamin B6. Nah, vitamin B6 merupakan vitamin yang juga penting kan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa? Karena dia berperan untuk apa? Untuk mengatur metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Dan kebutuhannya 1,3 hingga 1,7 mg. Sumbernya dari mana? Dari ikan tuna, hati ayam, salmon, dada ayam tanpa kulit, pisang, kentang, nasi, dan beras coklat. Dan yang paling tinggi kandungan vitamin B6-nya adalah ikan tuna ya, sebesar 0,9 mg. Next, vitamin B12. Nah, kalau vitamin B12 ini, dia kebutuhannya hanya sedikit, hanya 4 mikrogram. Dan memang sumbernya banyak terdapat di hewani. Ya. Contohnya apa? Kerang, hati ayam, ya, ikan makarel, salmon, sapi, tuna, susu, tempe. Dan yang paling banyak itu ada di rumput laut atau nori, ya, vitamin B12-nya. Oke. Kemudian selanjutnya asam folat. Nah, asam folat juga penting ya untuk membentuk komponen-komponen sel darah kita. Ya, sumbernya dari mana? Hati ayam, bayam, kacang tanah, brokoli, jeruk, tahu adalah hati ayam. Baik, jadi sebetulnya kita masih diperbolehkan untuk mengkonsumsi jeroan yaitu hati ayam. Next, vitamin C. Nah, kita tahu bahwa vitamin C adalah vitamin yang paling sering digaungkan sebagai vitamin yang berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sebetulnya nggak hanya vitamin C ya. Tadi kita udah lihat bahwa vitamin yang lain pun juga berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, vitamin C ini ternyata kebutuhannya 75 hingga 90 mg. Sumbernya dari mana? Dari buah-buahan ya, buah-buahan berwarna, kiwi, jambu biji, pepaya, brokoli, jeruk dan sebagainya. Dan ternyata kita harus tahu bahwa sebetulnya buah-buahan yang mengandung sumber vitamin C yang banyak adalah kiwi, bukan jeruk ya. Kiwi mengandung 92,7 mg vitamin C. Next, vitamin D. Nah, vitamin D ini juga kebutuhannya juga sedikit, hanya 15 hingga 20 mikrogram. Dan sumbernya bisa kita dapatkan dari mana? Ikan ya, ikan yang berminyak ya. Ikan makarel, salmon, kuning telur, ikan sarden, susu sapi, dan tuna. Dan juga kita bisa dapatkan dari berjemur ya, berjemur antara jam 9 hingga jam 10 ya, selama maksimal 25 menit dan antara pukul 11 hingga jam 1 siang. Dan kalau kita berjemur, kita memperoleh sebanyak 67,5 mikrogram per kali kita berjemur. Dan kita juga mesti ini bisa menyebabkan peningkatan kadar kalsium dalam darah atau hiperkalsemia, di mana kalau terjadi peningkatan kadar kalsium darah hiperkalsemia, maka bisa menyebabkan pengerasan pada dinding pembuluh darah. Berikutnya vitamin E. Nah, vitamin E juga kebutuhannya 15 hingga 20 mg. Sumbernya dari mana? Dari minyak bunga matahari, kuaci, almond, ya, segala jenis minyak itu mengandung vitamin E ya, hingga juga minyak tanah dan margarin juga. Next, selenium. Nah, selenium ini kebutuhannya 24 hingga 30 mikrogram, dia juga kecil. Selenium adalah mineral yang berperan penting untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, termasuk untuk mencegah terjadinya kanker ya, karena dia adalah antioksidan. Dan selenium ini terdapat di nasi, jeroan, daging, dan susu. Dan memang kalau sumbernya dari nasi, sangat terdengar selenium di dalam tanah ya. Berikutnya zinc. Nah, zinc juga kebutuhannya 8 hingga 11 mg dan memang zinc memang sudah dikenal sebagai salah satu mineral yang berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sumbernya dari makanan laut, tiram, kepiting, kemudian daging sapi, hati ayam, keju, dan kuning telur. Dan memang zinc paling banyak terdapat di tiram
ya sebesar 78,26 mg. Dan memang zinc ini selain berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, zinc juga bermanfaat untuk meningkatkan fungsi seksual, ya, meningkatkan uh, fungsi dari alat reproduksi. Makanya tiram itu atau seafood, tiram yang khususnya itu suka dikatakan sebagai makanan afrodisiak karena bisa meningkatkan libido seksual. Ya mungkin karena dia mengandung zinc yang cukup tinggi. Berikutnya tembaga, ya. Tembaga juga kebutuhan cuma sedikit, 0,9 mg. Sumbernya di mana? Dari tiram, coklat, lobster, kacang, dan hati ayam. Zat besi. Nah, zat besi ini juga penting dibutuhkan di tubuh kita untuk membentuk komponen darah. Sumbernya juga dari hati ayam, kerang, tiram, bayam, tempe, ya. Dan besi memang, nah kita mesti perhatikan bahwa zat besi jangan sampai kita konsumsi berlebihan. Kenapa? Karena zat besi berperan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Jadi zat besi ini berperan untuk pertumbuhan bakteri, pertumbuhan virus, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita nggak boleh kelebihan zat besi. Karena kalau kita kelebihan zat besi, maka bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri itu juga meningkat, sehingga akan memperparah infeksi. Next, omega 3, ya, sumber EPA dan DHA. Nah, ini dari mana? Dari ikan berminyak, ikan sarden, salmon, dan juga tiram. Nah, tapi kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan vitamin dan mineral tadi dari makanan, ya. Selain karena memang tidak semua makanan tadi bisa kita konsumsi setiap hari. Yang kedua, makanan tadi sumbernya itu sudah banyak yang terkontaminasi. Terkontaminasi oleh apa? Oleh pestisida, oleh polutan, oleh polusi, ya. Kemudian juga diberi pupuk yang mengandung senyawa yang kimia yang tentunya bisa memberikan efek kepada tubuh kita. Oleh karena itu, kita membutuhkan tambahan berupa suplementasi. Tapi tentunya tidak semua suplemen baik untuk kita konsumsi. Tentunya adalah suplemen yang memang mengandung terbuat dari bahan yang memang terjaga dengan baik, ya, tidak terkontaminasi oleh polutan, polusi, dan memang sumbernya jelas, sehingga kita mendapatkan manfaat yang bersih, manfaat yang optimal dari suplemen tersebut. Nah, yang pertama adalah nitro ekstrim, ya. Ini adalah suplementasi untuk meningkatkan produksi dari nitric oxide atau NO. Ya, NO adalah suatu molekul gas yang tidak kasat mata. Jadi meskipun dia sangat kecil, ya, tapi dia berperan besar untuk tubuh kita. Nitro ekstrim adalah sumber dari nitric oxide, di mana nitric oxide atau NO ini berperan untuk mempertahankan kesehatan pembuluh darah, karena dia yang mempertahankan tetap bisa melebar dan menyempit sehingga untuk menjangkau seluruh tubuh kita. Nah, bedanya kalau nitro ekstrim yang Halo dok. Dokter? Halo dokter. Oke, Bapak Ibu sebentar ya. Sepertinya Dokter Haikal terputus sebentar. Nah, Bapak Ibu, sampai sini kalau ada yang mau tanya, boleh langsung ya. Klik di kolom chat di bawah
layar Bapak Ibu ada kolom chat, bisa klik di sana, terus bisa ajukan pertanyaan. Pertanyaannya apa aja boleh ya, mumpung ada dokter, dan ini sesi terakhir dokter loh di bulan ini. Ya, di bulan ini sesi terakhir ya dokter, sebelum kita libur lebaran. Kalau ada yang mau tanya seputar kesehatan, seputar produk Kayani, seputar nutrisi, makanan dan minuman yang tadi sudah dokter jelaskan, boleh langsung klik di kolom chat. Atau kalau Bapak Ibu nggak ketemu kolom chatnya, boleh juga langsung chat ke Jessica atau boleh chat ke Pak Roy ya untuk mengajukan pertanyaannya. Nah, di sini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti kita bahas ya. Aku cek dulu dokternya apakah sudah masuk lagi. Oke, sepertinya belum ada. Ditunggu sebentar. Oke, nah Bapak Ibu yang ada di sini, sekalian aku umumin ya untuk hari sambil kita nunggu dokter. Nah, untuk hari Sabtu ini karena kita sudah H-1 menjelang libur lebaran, jadi Sabtu ini kita sudah tidak ada OPP lagi. Tapi kita masih pengen ketemuan nih terakhir ya, ketemuan mau kumpul-kumpul, mau silaturahmi secara online di hari Kamis rencananya. Ya, jadi di hari Kamis, mungkin siang, sekitar siang atau sore, kita mau kumpul nih terakhir-terakhir ada grupnya banyak ya di sini, ada grupnya Pak Adam, ada grupnya Pak Tony, ada grupnya Pak Rifki, ada grupnya Bu Rachel. Kita mau ngobrol-ngobrol terakhir nih sebelum kita libur lebaran ya. Jadi Bapak Ibu siapin waktunya, nanti akan diundang oleh leadernya hari Kamis mungkin. Nanti semua videonya di on, nanti semua suaranya di on. Nah, kita bisa ngobrol terakhir-terakhir di situ ya. Hari Kamis siapkan waktunya, nanti ditunggu undangannya akan disebarkan oleh leadernya. Jadi hari Sabtu sudah tidak ada lagi untuk OPP kita karena kita udah masuk libur lebaran. Oke, ini dokter saya unmute dulu. Halo dok. Halo Mbak, gangguan sinyal ya? Iya nih, keputus ya. Iya, semuanya atau gimana ya? Enggak dokter doang. Yang Enggak, lain aduh, masih aduh. aman di sini. Oke Oke, dokter oke. bisa lanjut ya, bisa di Ya, share oke. screen. Oke, maaf ya. Nggak Tadi udah sampai sini ya, apa-apa. tadi ya? Ya. Udah sampai ini ya? Ini ya? Ya, Tadi oke. udah ini tadi. Oke. Ya. Iya, oke, ya. Jadi nitrit oxide ini memang suatu molekul yang sudah dipelajari, sudah sangat banyak studi yang mempelajari zat ini. Bahkan nitrit oxide itu disebut sebagai molecule of life, molekul hidup. Kenapa? Karena meskipun dia jumlahnya kecil, ya, dia berupa gas yang tidak kasat mata, tapi kalau tubuh kita dalam waktu 5 detik saja tidak menghasilkan nitrit oxide, maka pembuluh darah kita itu tidak akan bekerja dengan optimal. Akibatnya, aliran darah tubuh kita akan terganggu. Kalau terganggu, dampaknya apa? Ada kata gangguannya di otak atau di jantung, maka bisa bikin apa? Bikin stroke, gagal jantung, sehingga bisa mengancam kehidupan. Oleh karena itu, kita butuh supaya nitrit oxide kita ini tetap berperan dengan optimal, sehingga pembuluh darah kita tetap bekerja dengan baik. Nah, jadi ini ya peran NO pada pembuluh darah. Jadi NO ini dihasilkan oleh sel endotel yang ada di dinding pembuluh darah, di mana NO ini dia berperan untuk membuat pembuluh darah kita tetap elastis, tetap bisa melebar sehingga aliran darah akan lancar. Ya, kalau misalnya pembuluh darah kita ini mengalami gangguan, pengerasan, ya kaku, kemudian juga ada sumbatan plak kolesterol di dindingnya, maka ini bisa mengganggu produksi NO, dan NO pun juga tidak bisa bekerja dengan optimal. Akibatnya pembuluh darah akan mengalami gangguan dan aliran darah pun akan terganggu. Nah,
Kemudian karena NO ini menjamin supaya pembuluh darah tetap bekerja dengan optimal, supaya aliran darah tetap lancar. Nah, kalau aliran darah kita lancar, maka aliran darah kita yang membawa nutrisi penting seperti vitamin, ya, kemudian oksigen, nutrisi antioksidan, maka akan lancar dibawa ke seluruh tubuh kita, akan lancar dibawa ke seluruh sel tubuh kita, sehingga sel tubuh kita mendapatkan pelindungan dari radikal bebas. Nah, artinya apa? Artinya NO ini juga berperan untuk menjaga daya tahan tubuh kita, bahkan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena dapat dibayangkan, andai kata pembuluh darah kita mengalami gangguan, ya, mengalami sumbatan atau kekakuan, maka aliran darah yang mengandung oksigen atau nutrisi penting tadi tidak akan lancar dialirkan ke seluruh tubuh kita. Akibatnya tubuh kita mengalami kekurangan antioksidan, kekurangan vitamin, dan akibatnya apa? Akibatnya daya tahan tubuh kita akan menurun atau melemah. Nah, berikutnya adalah sunset. Nah, kita tahu sunset mengandung vitamin E. Nah, tadi saya katakan bahwa vitamin E adalah salah satu vitamin yang memiliki peran signifikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Tapi memang vitamin E yang telah terbukti secara ilmiah memiliki peran yang sangat luar biasa untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah tokotrienol, ya. Kalau kita lihat di pasaran saat ini itu vitamin E-nya berupa tokoferol, ya, tapi ternyata yang berperan penting yang memiliki antioksidan yang sangat luar biasa adalah tokotrienol, dan tokotrienol itu bersumber dari buah anato, ya. Nah, kenapa tokotrienol lebih berperan daripada tokoferol? Karena rantainya rantai tidak jenuh. Dan hal ini membuat tokotrienol lebih mudah diserap oleh usus kita. Dan dia memiliki nilai availabilitas yang tinggi. Artinya apa? Artinya yang kita konsumsi akan sama dengan yang diserap oleh usus kita. Seperti itu. Nah, ini sudah ada penelitiannya bahwa efek perlindungan tokotrienol itu efek perlindungan antioksidannya 50 kali lebih besar dibandingkan tokoferol. Jadi oleh karena itu vitamin E perannya tidak hanya untuk kesehatan kulit ya, tidak hanya untuk kesehatan rambut saja, tapi dia berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kenapa? Karena dia perlindungan antioksidannya itu 50 kali lebih besar dibandingkan tokoferol. Berikutnya sunset, omega 3. Kita tahu bahwa sunset juga mengandung omega 3 ya. Nah, tadi saya juga sudah katakan bahwa omega 3 ini merupakan lemak tidak jenuh, lemak sehat yang berperan untuk apa? Untuk membuat komposisi kolesterol tubuh kita mengalami kondisi yang optimal. Artinya apa? Artinya omega 3 dia akan meningkatkan jumlah kolesterol baik, menurunkan kolesterol jahat seperti LDL, di mana kolesterol jahat ini, LDL ini dia akan membuat plak di dinding pembuluh darah kita. Oleh karena itu, omega 3 berperan untuk menurunkan jumlah LDL atau kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol total, tapi meningkatkan kolesterol baik. Nah, kalau kolesterol baik kita meningkat, maka pembuluh darah kita akan terlindungi dari plak-plak yang merupakan bentukan dari kolesterol jahat tadi. Nah, selain itu, omega 3 merupakan jenis lemak tidak jenuh yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Makanya kita membutuhkan asupan dari luar berupa apa? Makanan dan suplementasi ya. Dan omega 3 karena dia berperan untuk menjaga kesehatan kolesterol, maka dia juga berperan untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena andai kata pembuluh darah kita sehat, ya maka tadi yang saya bilang aliran darah akan lancar dan akan membawa nutrisi penting untuk dialirkan ke seluruh tubuh kita. Nah, tapi memang tidak semua omega 3 baik ya. Tentunya kita harus tahu sumbernya dari mana. Nah, omega 3 yang ada di sunset sumbernya dari mana? Ikan salmon liar. Nah, kalau dia liar, maka dia tidak mendapatkan semacam pakan ternak yang mengandung senyawa kimia. Artinya ikan salmon yang hidup bebas liar di alam itu memang dia secara natural mengandung omega 3 yang memang bersih dari kontaminasi zat-zat kimia buatan. Makanya omega 3 yang ada di sunset ini terjaga dengan baik. Berikutnya vitamin D. Nah, kita udah sering bahas bahwa vitamin D ini perannya tidak hanya untuk kesehatan tulang dan gigi,
gizi, tapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, dan kita tahu bahwa ternyata semua orang jumlah vitamin D dari makanan juga mungkin nggak cukup. Ya, oleh karena itu kita membutuhkan suplementasi vitamin D. Dan ingat, vitamin D ini adalah sebuah prohormon. Jadi saat ini sudah banyak penelitian yang memfokuskan bagaimana peran vitamin D dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin D tidak hanya berperan untuk meningkatkan kesehatan tulang dan gigi, tapi ternyata dia memiliki peran yang luar biasa untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Berikutnya beta karoten. Ini merupakan provitamin A ya. Tadi saya sudah katakan bahwa vitamin A merupakan salah satu vitamin yang memiliki kontribusi signifikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, vitamin A sumbernya dari mana? Dari buah-buahan, sayuran, ya. Dan kenapa beta karoten? Karena beta karoten ini merupakan provitamin A. Nah, sumbernya dari mana? Dari buah-buahan berwarna oranye, berwarna merah, dan berwarna kuning. Dan vitamin A, beta karoten itu manfaatnya tidak hanya untuk mata doang ya, tapi juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena beta karoten merupakan salah satu antioksidan yang berperan penting untuk menangkal radikal bebas. Nah, oleh karena itu, kita membutuhkan kombinasi antara vitamin A, vitamin E, vitamin D, dan omega 3 untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan semuanya ada di sunset. Nah, oleh karena itu, sunset bermanfaat untuk tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan jantung, ya, untuk tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan tulang, tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan kulit, tapi juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, oleh karena itu, selain kita mendapatkan nutrisi penting dari makanan, tapi kita juga mesti lengkapi nutrisi penting kita dari suplementasi. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang bahwa sumber makanan yang kita konsumsi saat ini tidak semuanya murni, sudah banyak terkontaminasi oleh polutan, pestisida, dan sebagainya. Dan juga kita nggak tahu berapa banyak kita mesti mengkonsumsi makanan tersebut untuk mendapatkan jumlah vitamin-vitamin tadi yang optimal. Tentunya kita membutuhkan takaran yang pas dan semuanya sudah ada di dalam suplementasi. Nah, oleh karena itu kita konsumsinya pagi hari kita mengkonsumsi sunrise dan nitro ekstrim, kemudian siangnya kita bisa kembali konsumsi nitro ekstrim dan malamnya kita konsumsi sunset. Kenapa sunset dikonsumsi di malam hari? Karena sunset mengandung vitamin A, D, E yang merupakan vitamin yang larut lemak, di mana metabolisme lemak itu lebih banyak terjadi di malam hari. Oke, demikianlah. Nah, jadi pesan yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya terhindar dari penularan COVID-19, kita mesti mendapatkan asupan nutrisi yang memang berperan penting signifikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tentunya tadi ya vitamin A, vitamin D, vitamin E, omega 3, kemudian seng dan nitric oxide ya. Dan tentunya kita sebaiknya juga mendapatkan asupan makanan yang seimbang dan kita memerlukan tambahan suplementasi ya. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Yuni Jessica. Silakan, Mbak. Oke, Dok, ini udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Untuk yang pertama mungkin bisa dibantu jawab. Kalau misalnya saya mau mempertahankan daya tahan tubuh saya dengan nitro ekstrim saja, bisa nggak, Dok? Jadi maksudnya mungkin belum cobain sunsetnya. Ya, jadi gini, nitro ekstrim dia kan mengandung bahan untuk meningkatkan produksi nitric oxide, di mana nitric oxide ini NO berperan untuk menjaga kesehatan pembuluh darah supaya pembuluh darah kita tetap elastis ya. Dan dia nitro ekstrim juga mengandung zinc ya, mengandung vitamin B3 dan sebagainya. Tapi untuk mendapatkan daya tahan tubuh yang optimal, tentu kita nggak bisa memilih satu atau dua saja. Kita butuh asupan vitamin lainnya. Makanya akan lebih optimal kalau kita mengkombinasikan nitro ekstrim dengan vitamin antioksidan yang ada di sunset. Nah, begitu pula nanti andai kata sudah ada sunrise, kita mesti kombinasikan semuanya untuk mendapatkan daya tahan tubuh yang optimal. Seperti itu sih baiknya. Oke, demikian Ibu Lili. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Karena kandungan nitro ekstrim dan sunset sama sekali berbeda dan saling melengkapi. Jadi sebaiknya dua-duanya. Oke, Dok. Kalau atur pola makan yang baik itu seperti apa sih, Dok? Ini pertanyaan dari Pak Ali. Ya. Atur pola makan yang baik setiap hari untuk anak-anak dan untuk dewasa. Oke. Nah, kalau untuk dewasa itu kebutuhannya sekitar 2.000 kalori ya.
Nah, kalau untuk anak-anak itu bisa lebih tinggi karena sedang menempuh masa tumbuh kembang. Nah, yang penting adalah kita harus lengkap makan besarnya, sarapan, makan siang, makan malam. Tidak boleh kita menghilangkan salah satunya. Kemudian juga ada snack di antara jam makan besar. Nah, yang mesti kita perhatikan adalah untuk supaya kita bisa mendapatkan nutrisi yang optimal, kita harus mencukupi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral semuanya harus ada di menu makan kita. Nah, untuk mendapatkan manfaat yang optimal, nah, kalau kita atur piring kita, ya baiknya piring kita itu setengahnya itu adalah sayuran, Oh, sayuran dan buah-buahan, ya. Kemudian seperempatnya itu adalah nasi. Jadi setengahnya itu sayuran dan buah-buahan, kemudian eh, seperempat hingga tiga perempatnya itu adalah karbohidrat. Nah, sisanya protein dan lemak. Gitu. oke. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Bapak. Pak Ali tadi ya. Kemudian dok, katanya kalau sudah sembuh dari COVID, itu tetap aja paru-parunya, sebentar hilang pesannya, tetap aja paru-parunya bermasalah ya dok, itu benar nggak? Jadi sebaiknya Oke. sarannya apa dengan produk Ya. kayak ini? Nah, jadi ini sangat menarik ya. Jadi memang betul bahwa semua orang yang terinfeksi COVID-19, kan COVID ini virusnya menyerang pernafasan, ya. Dia akan membuat cairan mengumpul di alveolus atau bagian paru-paru yang paling dalam. Nah, itu dia akan membentuk semacam fibrosis atau pengerasan jaringan paru-paru. Nah, setelah dia sembuh, nah fibrosisnya ini masih ada. Tapi beberapa studi mengatakan bahwa fibrosisnya ini bisa sembuh, tapi butuh waktu. Makanya mereka yang sudah sembuh dari COVID itu nafasnya biasanya agak-agak susah, nafasnya agak berat kalau dia melakukan aktivitas yang cukup berat. Misalnya kalau dia berjalan agak jauh, itu nafasnya agak tengah-tengah. Tapi ini butuh waktu untuk penyembuhan. Nah, untuk mempercepat penyembuhan, tentunya apa? Tentunya kita mesti mengkonsumsi nutrisi yang baik, nutrisi yang mengandung antioksidan. Makanya perlu kita mendapatkan suplementasi dari yang kayak ini tadi, dari yang Nitro Extreme dan juga Sunset untuk mempercepat penyembuhan. Karena kan tadi saya bilang bahwa Sunset ini dan Nitro Extreme juga berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Gitu. Jadi kalau misalnya kita andai kata nih misalnya nih ya, tapi jangan sampai terjadi ya, andai kata kita kena COVID, kita sembuh. Nah, pada saat kita menjalani masa penyembuhan, kita harus sebaiknya mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, termasuk suplementasi yang memang mengandung antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercepat penyembuhan recovery. Apalagi kayak Nitro Extreme, ini kan mengandung NO. Nah, NO ini dia akan melancarkan aliran darah, sehingga makanan yang kita konsumsi itu nutrisinya akan terdistribusikan dengan baik oleh pembuluh darah kita. Baik, semoga menjawab ya Pak Harun. Jadi penting sekali ya setelah sembuh dari COVID, produknya apa ya pastinya keduanya, Nitro Extreme dan Sunset ya, bisa direkomendasikan. Oke, baik dok, selanjutnya, nah ini dari Budian. Budian bertanya produk kayak ini apakah bisa berfungsi untuk diet dok? Dan juga apakah aman kalau dikonsumsi terus-menerus? Oke, saya mau jawab yang kedua ya. Jadi Nitro Extreme dan Sunset ini kan vitamin, mineral ya, which is ini adalah sama halnya kalau kita mendapatkannya dari makanan. Sama kayak kita makan buah, makan sayuran. Nah, artinya apakah ini boleh dikonsumsi jangka panjang? Ya boleh, monggo. Karena sama halnya seperti kita mengkonsumsi buah-buahan atau sayuran ya. Nah, yang pertama adalah apa? Pertanyaannya lupa. Yang pertama untuk diet. Oke, diet ya. Nah, gini ya. Jadi kalau diet memang yang penting adalah kita mesti bisa mengukur berapa banyak makanan yang kita konsumsi. Jadi jangan sampai makanan atau minuman yang kita konsumsi ini lebih banyak kalorinya dibandingkan energi yang kita keluarkan. Nah, oleh karena itu untuk diet kita mesti mengatur jumlah kalori yang masuk ke tubuh kita dan mengatur berapa banyak energi yang kita keluarkan.
ya. Jadi tentunya karena kita membatasi makanan pada saat menjalankan diet, tentu akan resiko kekurangan beberapa nutrisi penting, ya. Mungkin kalau kita membatasi makan daging, mungkin kita akan sedikit mengalami kekurangan zat zinc, ya. Atau kalau kita membatasi makan nasi, mungkin kita akan sedikit kekurangan vitamin B3 atau kromium, ya, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk melengkapinya kita bisa mendapatkannya dari mana? Suplementasi, gitu. Oke. Oke, dan kalau misalnya suplementasi ini kan membantu penyerapan di tubuh lebih baik ya, Dok? Betul, Berarti harusnya iya. secara Jadi nggak dia langsung juga berhubungan ya, bisa diet sendiri gitu, alami. betul. Apalagi nitro ekstrim dia mengandung vitamin B3, di mana B3 ini dia akan mengoptimalkan metabolisme pembakaran Gitu. apa? Karbohidrat, protein, dan lemak. Dan apakah harus bisa untuk menebalkan rambut, Dok? Pertumbuhan rambut masih dari Ya, Buden. nah kalau misalnya belum terjadi kerontokan yang parah, ya bisa ya karena kan dia mengandung apa tadi? Mengandung vitamin A, beta karoten ya. Kemudian vitamin E di mana vitamin A, beta karoten, vitamin E ya dan juga zinc berperan untuk kesuburan rambut. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian supaya mencegah nanti makin parah nih kerontokannya, nah baiknya konsumsi dari sekarang. Ya, bisa Dan juga banget ya. bagi anak muda nih ya yang udah mulai usia-usia 20 tahunan itu konsumsi deh suplementasi ini karena akan menjaga kesehatannya untuk jangka panjang. Oke, baik Ibu Dian, semoga menjawab ya. Kemudian Dok, untuk pertanyaan berikutnya, kalau untuk promil ini maksudnya program hamil ya. Hamil, ya. Berbahaya nggak kalau mengkonsumsi nitro ekstrim? Karena kan nitro ekstrim itu melancarkan darah dan bisa tambah lancar siklus haidnya, sehingga jadi susah hamil. Itu gimana Dok hubungannya? Oh, sebetulnya nggak ada kaitan ke hate ya. Maksudnya berbeda gitu loh. Berbeda di aliran darahnya kan berbeda. Maksudnya gini, kalau memang kita ingin melakukan program hamil ya, atau katakanlah kita ingin supaya head kita lancar ya. Nah tentunya kalau head lancar ini kan itu lebih dipengaruhi oleh hormonal sebetulnya, hormon yang berperan di situ. Nah tapi kalau kita dalam rangka program hamil, justru dengan kita mengkonsumsi nitro ekstrim, maka aliran darah ke plasenta akan lancar sehingga janin itu akan mendapatkan asupan nutrisi yang optimal dari ibu hamilnya. Kenapa? Karena aliran darah plasentanya lancar. Gitu. Iya ya, logikanya malah membantu ya, Dok. Iya. Oke, Ibu semoga menjawab pertanyaannya ya, Bu Ade. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Nah, ini ada satu testimoni juga nih, Bu Dewi bilang Nitro Extreme memang amazing. Aku rutin konsumsi selama 2 bulan, berat badannya udah turun banyak. Waduh, iya ya, ini salah satu bukti nyata ya. Iya, karena logikanya kalau misalnya penyerapan kita bagus, metabolisme kita bagus, ya malah membantu Ya. sekali ya untuk diet kita. Oke, baik dokter, menarik sekali pembicaraannya siang hari ini. Terima kasih banyak buat waktunya. Sama Mbak. Terima kasih banyak juga buat waktunya buat Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Ini siang-siang nih lagi panas. Ya, mungkin ada yang lagi menjalankan ibadah puasanya. Semoga lancar terus ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat siang. Nanti tinggal ditunggu ya undangannya. Hari Kamis dari grup leadernya kita akan kumpul-kumpul terakhir ngobrol-ngobrol sebelum kita libur Lebaran. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa lagi.